Hahaha mafti jadak jedak indulu. Soalnya bayar videonya sampai 15 menit. Nungguin hahaha. Sabar ya bentar lagi mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 Otto von Bismarck akan menyampaikan materi mengenai gaya kepemimpinan di era VUCA 5.0. Sebelumnya izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Natasha Maura Amanda Febrianti, biasa dipanggil Natasha. Saya berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dan berasal dari SMA Negeri 1 Jombang. Bisa dimulai dari Saudara Adin. Perkenalkan, nama saya Adin Tatin Yuda Kusuma, bisa dipanggil Adin, asal daerah Magetan, Jawa Timur, asal sekolah SMAN 3 Magetan. Perkenalkan, nama saya Abram Kristo Purba, biasa dipanggil Abram atau Bram, asal kota dari Kota Pematang Siantar, dan asal sekolah dari SMA Negeri 4 Kota Pematang Siantar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Hirzatullah, saya dari Aceh. Asal sekolah saya SMAN 1 Aceh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eli Christine Burregar, biasa dipanggil Eli. Saya berasal dari Sumedang, Jawa Barat, asal SMA Negeri Cimanggung. Perkenalkan, nama saya Adistiara Akila, bisa dipanggil Adis, asal daerah dari Sidoarjo, asal SMA dari SMA Negeri 18 Surabaya. Perkenalkan, nama saya Tanti Oni, berasal dari Tuban, SMA Negeri 1 Rengel. Perkenalkan, saya Aisyah Retno Oktavia, asal kota dari Surabaya, asal sekolah dari SMAN 20 Surabaya. Perkenalkan, nama saya Bernika Sucintias, biasanya dipanggil Bernika. Saya berasal dari kota Sidoarjo, asal sekolah saya SMK 10 November. Perkenalkan, nama saya Diana Putri Wahyudi, biasa dipanggil Diana. Saya berasal dari Kabupaten Madiun, asal sekolah SMA Negeri 2 Mejayan. Perkenalkan, nama saya Dea Hilda Marani, biasa dipanggil Dea, asal dari Sidoarjo, asal sekolah SMK Negeri 2 Buduran. Perkenalkan, saya Jessica Aprilia, asal dari Kota Pasuruan, asal sekolah dari SMA Negeri 4 Kota Pasuruan. Perkenalkan, nama saya Ajeng Dwi Larasati, biasa dipanggil Ajeng, asal kota Surabaya, berasal dari SMK Negeri 6 Surabaya. Perkenalkan, nama saya Emilia Zahra, biasa dipanggil Zahra, asal dari Sidoarjo, asal sekolah dari SMAN 1 Wonoayu. Perkenalkan, nama saya Anggreen Sofia Putri, biasa dipanggil Putri, asal Sidoarjo, asal sekolah SMK Negeri 2 Buduran, Sidoarjo. Teman-teman, Dadi adalah anggota dari kelompok 17 Otto von Bismarck. Dan sebelum kita mempelajari tentang gaya kepemimpinan di era VUCA 5.0, mari kita belajar dulu sebenarnya apa sih VUCA itu, mungkin bisa dijelaskan oleh Saudara Andin. VUCA adalah singkatan Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Lainnya, dunia VUCA artinya dunia yang kita hidupi sekarang, di mana perubahan sangat cepat, tidak terduga, dipengaruhi oleh banyak faktor yang sulit dikontrol, dan kebenaran serta realitas menjadi sangat subjektif. Nah, setelah itu kita akan belajar tentang bagaimana sih pemimpin dari basis VUCA ini. Mungkin dari contohnya atau mungkin contoh nyatanya di dunia ini. Mungkin bisa dibantu oleh Abram. Baik, saya di sini akan menjelaskan apa itu pemimpin berbasis VUCA. Para pemimpin dunia, apakah itu kepala pemerintahan, menteri, CEO, direktur, pengusaha, dan pemimpin lainnya,
perlu melihat VUCA sebagai salah satu faktor penting tahun 2022. Dunia saat ini adalah sebuah era kehidupan yang banyak bersinggung dengan VUCA, sehingga diperlukan kepemimpinan yang juga berbasis VUCA. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Eli mengenai kepemimpinan di era VUCA itu bagaimana? Pertama, dari aspek volatility. Situasi dan kondisi global tidak pernah tetap dan selalu berubah-ubah setiap saat. Perubahan sering terjadi begitu cepat tanpa diduga, sehingga terkadang kita tidak siap penerimaannya. Pandemi COVID-19 memberikan sebuah pelajaran berharga bagi semua pemimpin dunia, bahwa sistem kesehatan global maupun nasional tidak siap mengatasinya. Nah, tadi merupakan aspek pertama atau menurut saya mungkin bisa menjadi aspek utama dari kepemimpinan di era VUCA. Nah, teman-teman mungkin bisa dilanjut untuk aspek kedua dan aspek ketiga. Lalu yang kedua itu mengenai aspek uncertainty yang dapat disimpulkan bahwa tidak seorang pun bisa memberikan ramalan yang tepat dan akurat mengenai apa yang akan terjadi di masa depan. Kapan terjadinya dan seberapa besar dampaknya. Situasi di depan bisa berubah menjadi lebih baik dan dari sekarang bisa juga lebih buruk. Kemampuan seseorang pemimpin membaca kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi menjadi salah satu syarat penting di era digital sekarang ini. Apabila perubahan yang terjadi akan mempengaruhi lingkungan politik, ekonomi, dan sosial secara global. Ketiga, aspek complexity memberikan gambaran bahwa di dunia ini terdapat banyak faktor yang saling terkait dan masing-masing ada yang bersifat independen serta tidak bisa dikontrol. Semakin banyak faktor yang terkait menjadikan suatu persoalan tidak bisa dilihat dengan kacamata yang sempit. Tanpa adanya kemampuan melihat kaitan antar faktor tersebut, persoalan menjadi semakin sulit dikontrol. Oleh karena itu, perlu strategi dan gaya kepemimpinan yang mampu melihat persoalan dengan kacamata yang lebih luas, sehingga keputusan yang dibuat benar-benar tepat dan mampu menyelesaikan persoalan. Nah, teman-teman bisa kita tahu bahwasanya kepemimpinan di era VUCA ini sangatlah kompleks dan juga memiliki aspek yang sungguh beragam. Jadi ternyata nggak cuma 3 aspek aja nih yang dikandung dalam kepemimpinan di era VUCA. Mungkin bisa dilanjut untuk aspek keempat dan kelima. Keempat, aspek ambiguity, memberikan gambaran bahwa tidak semua persoalan yang kita hadapi memiliki informasi yang lengkap, akurat, dan bisa dipercaya. Bisa jadi di satu sisi persoalan tersebut terlihat sederhana, namun di sisi lain ternyata menimbulkan berbagai penafsiran. Sulitnya memperoleh informasi yang tepat dan cepat menyebabkan pengambilan keputusan menjadi kurang fokus. Kurangnya informasi juga menyulitkan pemilihan strategi atau membuat keputusan. Untuk itulah, seorang pemimpin harus mampu mencari dan memilih informasi yang tepat untuk kepentingan organisasinya. Nah, tadi kan kita udah belajar mengenai aspek-aspek saja dan betapa kompleksnya kepemimpinan di era VUCA ini. Nah, teman-teman, jadi gaya kepemimpinan yang bagaimana sih yang cocok untuk diterapkan di lingkungan VUCA? Boleh dibantu teman-teman untuk menjelaskan? Ya, bisa saya jelaskan tentang gaya kepemimpinan yang cocok di lingkungan VUCA. Yang pertama, people agility. Artinya kita mampu kerjasama dengan siapapun, setiap orang diharapkan mempunyai kemampuan untuk membangun kerjasama yang baik antara individu lainnya. Dengan mampu bekerja sama dengan siapapun, pekerjaan akan jauh lebih efektif. Talent win game, but teamwork and intelligence win championship. Dari Michael Jordan. Yang kedua bisa dilanjutkan oleh Diana. Yang kedua adalah change agility. Kondisi orang yang mampu beradaptasi dengan perubahan ekstrim apapun. Ini juga menjadi salah satu ciri sumber daya manusia yang termasuk dalam kategori super agile. Di era seperti sekarang ini, perubahan membutuhkan para pekerja yang mampu menerima perubahan secara cepat dan mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Yang ketiga ada result agility. Orang yang mampu tetap berprestasi dan menghasilkan dalam kondisi apapun. Terkadang dengan kemajuan zaman yang semakin canggih, plus keterbatasan yang dipunyai oleh individu membuat orang merasa down karena mereka tak mampu mengikuti perubahan yang ada.
Yang diperlukan untuk bisa bertahan di era VUCA ini adalah orang-orang yang mampu menghasilkan sesuatu dalam kondisi yang tak memungkinkan, karena pada dasarnya manusia bisa mengeluarkan kemampuan terbaik. Yang keempat ada mental agility, artinya orang yang mampu bertahan dalam tekanan mental apapun. Mental agility ini sangat diperlukan dalam bekerja, seperti yang kita tahu banyak atasan atau bahkan rekan kerja kita yang mempunyai sikap yang kurang baik, yang berujung pada kemalasan bekerja. Sangat diperlukan SDM yang mampu bertahan dengan lingkungan yang berisi orang dengan mental, emosi yang berbeda-beda. Kelima itu juga ada learning agility. Nah, learning agility itu apa sih teman-teman? Ini adalah ciri-ciri yang mampu memahami dan mempelajari hal baru dengan cepat. Learning agility juga menjadi suatu yang wajib sih dimiliki agar mampu bertahan di era VUCA ini. Individu yang mau belajar dan memahami hal-hal baru dengan cepat akan mempercepat kerja mereka juga. Nah, era ini menuntut kecepatan dan ketetapan kerja. Sikap learning agility ini banyak diperlukan oleh perusahaan-perusahaan agar mampu bertahan. Seperti kutipan Mahatma Gandhi ini, maka belajarlah tak akan hidup selamanya. Jadi teman-teman di era VUCA ini tuh butuh seorang agile leader, yaitu pemimpin yang tangkas. Pemimpin agile adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungannya. Pemimpin ini yang memiliki kelima ciri super agile di atas. Agile leadership ini perlu diteruskan dan dikembangkan dan dijadikan mindset yang dimiliki oleh setiap sumber daya manusia yang ada dalam organisasi kita. Nah, supaya bisa survive di VUCA world ini, hal penting yang perlu dipunyai oleh para leader adalah kemampuan mengidentifikasi masalah dan atau peluang dan kemudian bergerak menindaklanjuti dengan tangkas. Dan dilakukan terus-menerus dengan adaptif hingga mencapai tujuan sukses yang diinginkan. Bisa dilanjut dari Jessica. Ya, cara menghadapi era VUCA ini, 1. Hadapi volatility atau pergejolakan dengan fleksibilitas. 2. Beralih dari uncertainty atau ketidakpastian ke memahami. 3. Mengatasi complexity atau kompleksitas dengan membangun koneksi. 4. Mengatasi ambiguitas dengan agility atau kelincahan. Jadi kesimpulannya yaitu dalam menghadapi era tidak pasti seperti saat ini, sebagai pemimpin kita harus percaya diri dan terus mencari jalan untuk tidak terdisrupsi. Kita juga harus membawa energi dan kepercayaan kepada tim di organisasi kita. Dengan banyaknya tantangan, pimpinan yang baik juga harus beradaptasi dalam menghadapi tantangan tersebut. Sebuah studi menyatakan bahwa karakteristik pemimpin yang dibutuhkan adalah agile leadership. Hal ini juga ditegaskan dalam survei yang dilakukan, di mana 96% individu berusia 18-28 setuju bahwa karakteristik agile adalah karakter yang ideal untuk era VUCA. Secara singkat, agile leadership berasal dari agile thinking, yang bisa diartikan sebagai kemampuan untuk tetap berkembang dalam lingkungan yang mengancam. Oleh karena itu, agile leader bermakna pemimpin yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan teman-teman. Kami dari kelompok 17 ingin memohon maaf jika ada kesalahan yang baik kami sengaja lakukan ataupun tidak kami sengaja lakukan. Mungkin cukup sekian menutup untuk diskusi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.